warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkapadana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada dialog khusus. Dan pada dialog khusus kali ini saya saat ini sudah berada di Latar Cafe. Latar Cafe itu kafenya siapa? Pengen tahu seperti apa spotnya? Pastinya bagus banget. Di belakang saya sudah ada banyak spot ya, ini luar biasa sekali, hijau semuanya. Nanti pemirsa juga akan tahu dari sudut-sudut mana aja nih Latar Cafe. Ini adalah inspirasi yang bagus sekali untuk pemirsa yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Oke pemirsa, sudah hadir bersama saya Bapak Insinyur Haji Sri Budi Harjo Hermawan, MIPol. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Desi. Baik ya, semangat terus Pak ya? Iya, sama-sama. Mbak Desi Oke. juga harus semangat dong. Semangat terus dong. Iya. Oke. Apalagi kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan Pak ya. Iya, ya nggak terasa ya. Semangat. Iya harus semangat, harus sehat ya Pak ya. Nah, Sehat terasa selalu. udah cepat, bentar lagi Iya, Ramadan lagi. sudah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah pemirsa kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan walaupun Amin. virus ada di mana-mana nih Pak. Iya, Oke betul. ya. Tapi pastinya kita juga selalu jaga kesehatan. Saya doakan juga semoga pemirsa RCTV semuanya sehat semuanya. Oke. Tapi kali ini saya berada di Latar Cafe bersama dengan Bapak Sri Budi Harjo. Nah ini Pak, kalau kita bicara Latar Cafe, ini pasti identik dengan Pak Sri Budi Harjo. Sudah lama ini Pak Latar Cafe ini buka nih Pak? Ini dibuka di tanggal 25 Desember 25 Desember ya. tahun artinya 2021. Artinya baru menginjak 2 bulan. baru menginjak 2 bulan. Betul. Tapi luar biasa ini ya pemirsa ya. Ini juga inspirasi nih buat pemirsa nih ya yang Iya. mau makan bareng keluarga juga, Betul. mau santai juga, mau ada acara party juga bisa ya Pak ya, seperti Party bisa, ulang tahun ya. bisa, terus syukuran apa aja yang saya kira sifatnya keluarga bisa. Bisa di sini ya Pak ya. Iya. Ada outdoornya juga ya Pak ya ini. Iya, ya? ada. Ada outdoornya juga pemirsa. Nah, oke mau jadi pemirsa ya, ini Latar Cafe ini referensi banget buat teman-teman semuanya di Kota Cirebon dan sekitarnya ya. Karena ini ada di tepatnya di Bima ya Pak ya. Iya, Jadi mudah Bima. sekali kita carinya, ajarnya di Stadion Bima. Latar Cafe langsung nemu, tempatnya enak banget, asli banget. Nah oke, pemirsa kita akan mengupas sisi lain dari seorang Bapak Sri Budi Harjo. Mungkin pemirsa taunya bahwa Bapak Sri Budi Harjo terkenal di dunia politik saja Pak ya. Iya. Pokoknya kalau yang hubungannya dengan politik Pak SBH selalu begitu Iya, ya. betul. Nah, tapi kita akan mencari tahu nih ya sebetulnya siapa sih Pak SBH sebelum menjadi seorang politikus ya. Oke Bapak, siapa ya? Desi mau gali nih Pak nih. Boleh, silakan ya? Mbak. Oke, kalau Desi melihat biografi seorang Pak SBH ini mungkin kenapa harus pindah lari ke politikus, padahal sebetulnya kalau dilihat dari biografinya Bapak itu seorang sarjana arsitek sipil ya Pak ya? Sipil di ITB. Nah ini kayaknya jauh nih Pak, tidak linear nih ya antara sipil dengan politik. Betul. Apa sih yang membuat Bapak tertarik akhirnya pindah ke dunia politik nih Pak? Ya karena memang dulu dari sejak saya SMP, saya itu senang berorganisasi. Oke, betul. Kebetulan saya di Pramuka juga aktif. Waktu itu masih di Penggalang. Penggalang betul. Lalu oke. di OSIS saya juga aktif. Lalu di PMR PMR juga. saya juga oke. aktif. Jadi memang ketika saya di SMP itu sudah dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah. Oke, betul. Mungkin dari situlah terus beranjak ke SMA dan ke perguruan tinggi, hobi saya berorganisasi berlanjut ke pasca kehidupan sosial yang ada sekarang. Oke. Jadi memang itu yang membuat inspirasi gitu. Betul. Walaupun memang dari kuliahnya tuh berbeda ya, tidak linear tadi Betul. apa yang saya sampaikan tadi Betul, bahwasanya. iya. Tapi setelah lulus graduate dari ITB ini pernah nggak sih Pak mengaplikasikan dulu seorang sarjana sipilnya itu? Ya, saya pernah di konsultan Oke, betul. dan kebetulan saya juga punya perusahaan konsultan. Oke. Berdiri tahun 1999. 99. Tetapi ketika saya sudah di politik tahun 2006, saya putuskan berhenti di perusahaan konsultan, termasuk perusahaan saya juga saya stop. Karena saya lebih fokus kepada usaha-usaha yang lain. Usaha-usaha yang lain. Jadi ya. dunia proyek waktu itu udah saya di stop dulu ya, dulu itu, di tahun 2006 ya. 2006. Oke, jadi memang sebetulnya memang setelah graduate dari ITB itu sempat mengaplikasikan ilmunya, sempat juga ya. Bukan berarti sekitar 7 tahunan lah. Oke, Ya, lumayan tetapi lama sebetulnya sekarang juga masih saya laksanakan karena saya kebetulan juga suka membangun SPBU. Oke, betul. Baik ya. punya sendiri maupun punya orang lain. Sehingga memang
kecintaan saya terhadap dunia sipil masih ada, Masih ada, walaupun dalam skop yang lebih kecil, Lebih kecil lagi, hanya ya. pembangunan SPBU saja misalnya. Oke. Nah ini Pak, dari tahun 99 tadi ya, 99 menuju tahun 2006 itu perusahaan konsultan itu hanya konsultan aja atau memang ada bisnis lain yang memang Bapak geluti mengingat nih seorang sipilnya ini gitu loh Pak? Ya kalau untuk dunia yang kaitannya dengan teknik sipil sih di konsultan dan kontraktor. Kontraktor juga pada jadi waktu selama 7 tahun kurang lebih Iya. itu Bapak bergulat di dunia Betul, sipil ya Pak betul. ya. Itu di mana Pak lokasi di Di Bandung? Indramayu. Di Indramayu luar Indramayu. biasa. Halo orang Indramayu. Oh iya, Iya. silakan Mbak. Iya. Kebetulan tanah kelahiran saya di Indramayu, Mbak. Oke. Jadi memang saya banyak juga Terima membuka kasih, Mbak. usaha di sana. Di Indramayu. Jadi Indramayu. artinya memang 7 tahun itu usahanya di Indramayu ya Pak ya? Iya, pada waktu itu. Oke betul. pemirsa, kita juga baru tahu nih ternyata nih Pak SBY itu asli wong Indramayu loh. Oke, untuk warga Indramayu luar biasa ya. Kalau di Indramayu punya seorang pemuda hebat, ini lulusan ITB. Karena gini Pak, ini perlu juga ya kita bangga ya kepada Bapak seorang SBH. Karena apa? Orang kalau melihat Indramayu itu sudah konotasinya sudah gimana gitu, tapi ternyata Ya. di dalamnya tuh banyak sekali orang-orang hebat ya Pak ya. Betul. Iya, ini nih harus bangga nih ya. Iya. ITB dari sipil berasal dari Indramayu gitu Iya, ya. Oke. betul. Nah tadi 7 tahun Pak perjalanan Bapak menuju politik, lulus dari ITB langsung ke dunia politik. Nah sempet gak ada kira belajar di dunia politik atau memang seperti apa Pak? Iya, karena dari dasar berorganisasi di dunia sekolah maupun kampus ya tentunya kan ketika saya berkiprah di dalam dunia politik ya sebetulnya tinggal mengikuti alur saja. Oke. Tetapi memang namanya organisasi itu kan dimanapun berada tetap pada hakikatnya adalah kita berkumpul bertemu dengan banyak orang kan begitu. Betul. Nah di situ kan saya juga banyak belajar bagaimana menghadapi masing-masing orang, Betul, ya betul, kan? betul, betul. Dan pada prinsipnya saya selalu berpikiran positif setiap ketemu dengan orang yang baru saya kenal, karena tidak mau saya dipenuhi dengan rasa negatif. Oke. Jadi saya lebih banyak positive thinkingnya. Terhadap orang ini Terhadap pesan orang juga lain, ya Pak ya betul, bahwa ya. memang kita harus selalu berpikir positif pada orang lain ya. Nah ini orang kan bilang Pak kalau dunia arsitek itu selalu otak kiri nih yang jalan, tapi ketika masuk ke dunia politik kan itu artinya otak kanan yang lebih mendominasi ya Pak ya. Iya. Itu agak ada kesulitan nggak Pak untuk Ya memang bisa kalau menghadapi di seperti namanya itu? ilmu teknik itu kan ilmu pasti ya. Betul, oke. Sehingga yang namanya ilmu pasti itu kan tidak variabelnya jelas. Betul. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 kan gitu. Tetapi kalau ketika bicara politik variabelnya kan luas, banyak sekali gitu. Artinya bahwa yang namanya kita sebagai makhluk sosial ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan sosial ya mau tidak mau banyak sekali variabel-variabel yang harus kita jalani kan gitu. Betul, oke. Tidak bisa hanya satu sisi, Betul. harus banyak sisi. Oke. Sehingga ketika kita mengambil keputusan ya kita harus benar-benar keputusan itu bisa diterima mayoritas minimal. Mayoritas banyak orang ya, oke. Iya. Nah itu maksud Desi, Bapak mengalami kesulitan nggak ketika Bapak banyak awalnya bergelut di dunia ini ya, di ITB itu kan teknik, betul-betul Betul. teknik ya. Akhirnya ke masyarakat, terjun bermasyarakat, ketemu banyak orang dengan banyak karakter gitu, dengan permasalahan yang meluas Pak ya gitu. Iya. Agak ada kesulitan nggak Pak? Ada. Gitu? Saya sempat mengalami kesulitan pada waktu itu ketika banyak fitnah Oh, oke, betul. terhadap saya. Betul. Nah, tetapi pada waktu itu memang karena belum terbiasa menghadapi fitnah, sehingga saya waktu itu masih suka sakit. Oke. Sering dirawat di rumah sakit. Iya kan? Itu karena fitnahan orang gitu. Iya. Tetapi lama-lama saya harus banyak belajar. Betul, oke. Ternyata fitnahan itu saya dihadapi dengan senyum. Oke. Insya Allah ketika kita yang namanya difitnah, jelas akan ada bahasa katanya akan mengurangi dosa-dosa kita kan begitu ya. Betul Pak. Karena saya juga berkaca kepada Rasulullah, bagaimana dulu Rasulullah juga kan banyak difitnah kan gitu. Sehingga ya dari situ saya banyak belajar, oh ya fitnah itu jangan dijadikan saya membuat saya makin benci ke orang lain. Tapi ya selama itu tidak saya lakukan, ya biarkan saja itu. Dijawab dengan perbuatan baik aja. Betul. Jadi semakin hari semakin banyak belajar ya Pak. Iya. Ya, karena memang tadi ya ketika kita terjun ke dunia politik banyak sekali orang yang like and dislike. Iya. Tidak semuanya orang suka.
Pak Budi Harjo, kita break dulu ya Pak ya. Siap. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada program Dialog Khusus bersama dengan Bapak SBH. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya bersama dengan Bapak Sri Budi Harjo. Nih seru ya ngobrolin Pak Sri Budi Harjo, orang asli Indramayu tapi punya potensi yang luar biasa. Tadi orang kalau mendengar Indramayu itu pasti konotasinya negatif, tapi di sini ternyata ada seorang pemuda Indramayu yang langsung ke Bandung Pak ya, ke ITB, luar biasa loh. Ini harus bangga. Jadi jangan beranggapan bahwa Indramayu itu memang betul ya Pak ya, Indramayu itu IPM ya Pak ya, IPM-nya rendah. Tapi ternyata masih banyak juga orang-orang yang hebat di Indramayu itu Pak ya. Mungkin ini PR juga nih buat Pak SBH ya, terkait IPM Indramayu yang masih di bawah. Ada nggak sih Pak rasa kayak yang, iya ya saya orang Indramayu kok melihat di luar sana masih IPM-nya masih rendah gitu. Ada nggak sih Pak pengen keinginan untuk mengangkat itu Pak? Ya keinginan sih ada ya, cuma kan kembali lagi bahwa yang namanya keinginan itu kan tidak semuanya harus bisa kita laksanakan. Betul, iya Pak, betul. Karena kan adanya keterbatasan kita kan, keterbatasan kewenangan kita, yang mana kita sebagai anggota Dewan Provinsi tidak bisa memiliki hak untuk melakukan eksekusi kan gitu. Semuanya kan kembali lagi kepada kepala daerah masing-masing. Kebijakan dari kepala daerah masing-masing. Sehingga kan saya paling sifatnya ketika memberikan masukan atau menyampaikan secara sebagai teman kan begitu. Tapi ya mudah-mudahan sih kalau saya lihat trennya sih Indramayu juga sudah mulai membaik sebetulnya. Cuma mungkin dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain ya masih di bawah gitu loh. Karena apa? Karena mungkin yang lain juga kan sama bergerak kan. Betul. Tidak diam gitu loh. Sehingga untuk mengejar supaya naik memang butuh loncatan yang sporadis gitu kan. Artinya ada ide-ide yang lebih cemerlang gitu loh, dari kepala daerah ya. Oke, sehingga bisa menaikkan IPM itu ya. Iya, supaya loncat lah gitu ya. Peringkatnya iya. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah Indramayu bisa loncat ya Pak ya. Betul, gitu. betul. Karena memang karena rugi banget gitu, karena ternyata banyak sekali orang-orang Indramayu yang berpotensi sebetulnya. Betul, ya, betul, gitu, kan. betul. Nah itu. Nah ini kalau kita ketahui bahwasanya Bapak SBY ini juga tadi sebagai tokoh politik, tapi juga beliau juga akhirnya merambah juga sebagai pengusaha nih ya. Ini saya membaca ada Bapak pernah usaha di SPBU juga ya Pak ya? Iya. Oke, pengusaha ayam boiler juga pemirsa ya. Terus pengusaha agen LPG juga. Ternyata terus ini juga, nah yang terakhir ini kafe nih, luar biasa. Jadi semuanya, semua lini dimasuki oleh Pak SBH nih. Sebenarnya kalau kafe itu bukan punya saya. Oke. Iya, punya anak saya. Luar biasa. Saya sih hanya memberikan peluang kesempatan kepada anak untuk mencoba menggairahkan usaha feeling usahanya dia. Karena iya sejauh mana, karena memang saya sejujurnya kalau saya belajar usaha itu sejak SMA. Saya benar-benar mulai belajar usaha. Usaha itu ya. Ketika waktu itu saya berjualan belum ada factory outlet ya. Dulu waktu zaman saya itu, tetapi ada suatu tempat menjual barang-barang yang harganya di bawah pasar. Itu namanya di daerah Kopo. Di Kopo Sayati. Nah saya suka ambil barang dari situ, lalu saya jual ke sekolah, di teman-teman sekolah saya. Itu jualannya apa? Fashion? Fashion. Kemeja gitu, kaos gitu kan. Jadi memang dari dulu ya jiwa terah dagangnya sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, betul. Betul. Jadi terus lalu saya juga pernah buka usaha fotokopian, baik di Indramayu maupun di Bandung ketika saya SMA dan kuliah. Jadi saya mencoba melihat pasar di Bandung bahwa ada kesempatan untuk melakukan bisnis yang kira-kira modalnya nggak terlalu besar, ya fotokopi waktu itu. Kan merambah ya banyak sekali ya fotokopi. Jadi alhamdulillah saya belajar juga di usaha itu. Walaupun sekarang saya sudah tidak punya fotokopian lagi. Sekarang di rumah sudah banyak fotokopi ya Pak ya. Jadi pemirsa kan luar biasa sekali nih ya Pak SBH ini. Karena saya melihat portofolionya itu sebagai pengusaha lengkap. Nah ini juga ada SPBU. Nah ini sudah sejak kapan Pak Bapak nih merambah ke dunia SPBU nih Pak? Saya itu pertama kali bisnis SPBU karena memang sebetulnya kan usaha turunan ya. Kalau SPBU ada juga dari orang tua. Tetapi kan sejak saya turun, saya menambah ke jaringan SP usaha kita ya, cabang kita dengan beberapa adik saya untuk mengembangkan usaha yang sudah pernah
dilakukan oleh bapak saya. Orang tua luar biasa. Sehingga saya melanjutkan dan alhamdulillah berkembang menjadi lebih baik Lebih gitu. baik dan lebih banyak mungkin pastinya Pak Betul, ya. Nah ya. ini SPBU di mana nih Pak nih usahanya Pak? Di Indramayu Ya, juga? di Indramayu ada, di Cirebon ada. Oh, kalau disebutin banyak banget pemirsa Iya. ya. Oke, luar biasa ya. Ini dari SPBU sampai mungkin juga ini Bapak cek ombak nih ya ketika membuat Latar Cafe ya. Iya. Sejauh mana nih anak Bapak nih Betul. bergelut di bidang Iya, bisnis ya. betul. Oke, ini kalau boleh tahu ini untuk anak yang keberapa nih Pak? Yang pertama, Oh yang pertama, Iya. oke. Yang pertama sudah lulus kuliah atau masih kuliah di masih Unpad. kuliah di Unpad, oke. Di jadi, Unpad oke, mungkin tahun ini tingkat terakhir ya. tingkat akhir, Iya. tapi sudah dibuatkan bisnisnya sama Pak Iya, LBH ya. coba punya ada semacam bakat atau tidak kan. Dari situ kan nanti kan kelihatan. Oke, Apakah si anak potensinya ini gimana? punya potensi usaha atau tidak, nanti kan dia akan menilai, saya akan menilai dan dia juga akan mencoba sendiri. Oke. Tapi pada prinsipnya anak setuju ya Pak ya dengan dibuatkan Iya, usaha ya. iya. Luar biasa ya pemirsa. Jadi memang tadi ya orang tua yang membuatkan tempatnya. Nanti bagaimana anaknya memilih atau tidak ya Pak ya. Betul. Tergantung bagaimana nanti naluri sebagai seorang anak. Tapi sebagai seorang tua luar biasa sekali ya sudah membuatkan rumah untuk anaknya nih. Wah, top banget nih. Inspirasi juga nih ya buat bapak-bapak yang ada di luar sana bahwasanya ketika kita memiliki kemampuan yang lebih Pak ya. Iya. Kita buatkan sebuah potensi untuk anak-anak kita buatkan rumahnya untuk anak-anak kita, tapi mungkin tidak jiwanya Pak ya. Kita boleh membuatkan rumah buat anak kita, tapi tidak untuk jiwanya Pak ya. Betul. Oke pemirsa, kita kembali ke Pak SBH nih ya. Tadi kenapa akhirnya kembali ke dunia politik? Tadi di tahun 2006 Pak ya, Bapak akhirnya pindah jadi seorang sipil ke dunia politik. Nah itu yang membuat Bapak tertarik itu apakah hanya Bapak memiliki pengalaman berorganisasi atau memang ada hal lain yang membuat Bapak akhirnya pindah ke dunia politik Pak? Ya, karena saya melihat bahwa ternyata yang namanya usaha dengan politik itu ada irisan, Oh, ada ketergantungan. ada saling mensupport. Oke. Sehingga saya akhirnya berkesimpulan saya waktunya untuk berpolitik. pada waktu Untuk itu. bisa mengimbangi usaha Bapak itu. Iya gitu. Karena apa? Karena tadinya saya masih fokus di usaha kan. Saya tidak mau terlibat dalam dunia politik praktis. Tetapi kan ketika masa-masa usia bertambah, juga kemampuan kita di ekonomi juga semakin lebih baik, Betul. otomatis kita juga pengen mencoba memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat gitu kan melalui jalur politik. Oke. Kira-kira gitu Mbak Desi. Jadi itu alasannya Pak ya kenapa Bapak memang politik dengan usaha sebetulnya bersinergi Pak Bersinergi, ya. Oke, betul. saling mensupport ya. Iya. Akhirnya Bapak sampai sekarang akhirnya terjun ke dunia politik ya pemirsa Betul. ya. Artinya Kita bahwa betul. kita kan di namanya organisasi itu kan di jaringan politik kita punya banyak teman. Betul. Oke. Sehingga dari teman-teman lah kita bisa saling berbisnis bareng. Oke, berbisnis bareng, Tanpa bertumbuh kita bareng. sadari ya kan. Oke. Walaupun tidak semuanya yang namanya bisnis bersama itu ada kecocokan. Betul. Kan kembali lagi kepada chemistry masing-masing. Betul. Betul. Dan alhamdulillah di dalam pergaulan saya di dunia politik ada beberapa teman yang bisa saya rasakan bisa usaha bareng misalnya kan gitu. Atau join gitu kan. Join bareng Dan ya. dari situlah saya akhirnya banyak potensi-potensi usaha yang bisa dikerjasamakan dengan teman-teman. Oke, jadi memang tadi ya pendidikan politik juga tidak selalu yang berpikir tanda kutip Pak ya, tapi Betul. juga banyak sekali pendidikan politik yang akhirnya Silaturahmi kata kuncinya. itu dia silaturahmi Betul. ya Pak ya. Tadi ya Bapak juga sampaikan bahwasanya berpikir positif kepada orang lain ya, Betul. jangan pernah berpikir negatif sama orang Iya. lain gitu ya. Jadi Kalau orang lain, bobotnya harus terbalik. Oke, iya. Positif harus lebih besar daripada negatifnya. Betul. Walaupun negatif itu harus ada, Harus ada, tapi ya. untuk hanya sifatnya menjaga kehati-hatian saja. Prinsip kehati-hatian Iya. saja ya, tapi bobotnya harus banyak positifnya dibandingkan Positifnya. negatifnya Iya. gitu ya. Jadi kita boleh kita nggak bisa memaksa orang buat berpikir positif sama kita. Nggak boleh. Kita bisa membuat diri kita berpikir positif sama orang lain Iya, gitu ya Pak ya. gitu. Ih, luar biasa. Bapak ini luar biasa loh, hebat sekali ya. Kalau saya gali, kalau kita mungkin pemirsa ketemu sepintas dengan Pak SBH mungkin orangnya pendiam, tapi ternyata di dalamnya ilmunya banyak banget pemirsa. Ini saya lagi gali nih, saya lagi korek nih. Kenapa sih terjun ke politik? Ternyata ada alasan yang memang menguatkan Bapak ini untuk bisa tadi ya mensejahterakan banyak masyarakat ya Pak ya. Betul. Banyak pelajaran di situ. Nanti seperti apa kelanjutannya kisahnya saya akan gali terus. Pemirsa jangan kemana, tetaplah bersama kami masih di Dialog Bisnis dan mungkin kita akan melihat sisi spot dari Latar Cafe ya pemirsa ya. Kita akan melihat sudut-sudut Latar Cafe bersama dengan Bapak SBH. Jangan kemana-mana.
pemirsa, masih bersama dengan Bapak Sri Budi Harjo. Tadi kita sudah bicara putra daerah Indramayu nih yang luar biasa ya, punya potensi ya. Tadi tidak hanya juga di dunia politik, tapi juga tadi bisnisnya juga sudah merambah kemana-mana ya Pak SBH ya. Nah ini Pak, kalau tadi kita melihat bahwasanya alasan Bapak untuk terjun ke dunia politik ingin sekali membuat masyarakat, mungkin khususnya masyarakat Ciayi Majakuning Pak ya, Betul. menjadi masyarakat yang memiliki potensi, mungkin juga menaikkan taraf hidup mereka juga Pak ya. Iya. Ada Pak yang membuat Bapak selama menjabat menjadi 3 periode Pak ya, 3 Betul. periode menjadi anggota Provinsi Jawa Barat nih Pak. Iya. Lika-likunya seperti apa Pak perjalanan Bapak nih Pak? Ya, lika-liku yang paling paling membuat saya kadang nggak bahagia itu adalah ketika saya diminta membantu satu program yang ternyata hasil akhirnya program itu tidak bisa dilaksanakan. Oke, tidak bisa dilaksanakan. Iya. Oke. Sehingga ini menjadi semacam merasa bersalah gitu. Oke, itu program itu dari masyarakat, permintaan dari masyarakat maksudnya. Iya. Oke, Tapi kan memang kadang-kadang kan sistem ya. Iya. Kita ini kan di negara kesatuan Republik Indonesia kan ada negara, ada pemerintah pusat ya kan, yang tentunya Hierarki ya, Pak, hierarki ya. sehingga mereka kan punya aturan-aturan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat kita kan nggak mau tahu tentang kondisi seperti itu. Betul. Sehingga kadang-kadang program tidak bisa direalisasikan karena sistem atau aturan yang membuat itu tidak bisa dilaksanakan. Oke. Gitu. Ada banyak program Pak yang akhirnya berakhir dengan tidak jadi, gagal gitu ya mungkin ya, Iya, tidak terlaksana gitu ya. betul. Nah, ada banyak program Pak biasanya Pak seperti itu Pak. Ya pasti ada saja setiap tahun. Oke. Setiap tahun pasti ada saja. Nah ini setelah 3 tahun menjabat menjadi anggota Dewan Jawa Barat, 3 periode. 3 periode ya Pak ya. Iya. Oke maaf, 3 periode. Ini keinginan apa nih yang ingin Bapak capai nih selanjutnya nih Pak? Keinginan selalu terus berbuat baik. Luar biasa. Itu yang penting Pak ya. Selama bisa berbuat baiklah. Oke, walaupun sekecil apapun ya Pak ya. Sekecil apapun. Tetap berbuat baik ya. Betul. Saya setuju itu Pak. Kalimat itu saya setuju, statement itu saya setuju banget bahwasanya kita memang harus berbuat baik sekecil apapun. Betul. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawa kita ke surga, betul nggak Pak? Betul. Setuju. Sepakat Pak ya. Oke, nah ini Pak, kalau Bapak ingin berbuat baik kepada banyak masyarakat, tapi misalkan di periode ketiga ini berarti posisi target Bapak itu pengennya di mana gitu, sehingga perbuatan baik Bapak itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Pak. Iya. Jadi yang namanya cita-cita itu setiap orang harus punya. Betul pastinya ya. Iya kan? Cita-cita harus dimiliki oleh setiap semua manusia atau anak-anak kita. Betul. Tetapi yang harus dicatat adalah bahwa yang namanya keinginan kita itu tidak mesti kita punya keinginan harus dikabul. Oke. Karena apa? Karena tidak semuanya yang namanya rencana kita sama dengan rencana Tuhan. Allah ya, betul. Oke. Iya kan? Sehingga ketika keinginan kita tidak terkabul, ya kata kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas, betul Pak. Ya kan? Makanya moto hidup saya adalah 3. Ikhlas, sabar, dan bersyukur. Ikhlas, sabar, dan bersyukur. Itu kuncinya, kata Pak, kunci ya? yang paling penting dalam Oke. menjalani hidup. Betul. Apapun itu Pak ya. Apapun di dalam Baik apapun bidang dalam apapun itu. Bidang apapun, politik kah, bisnis kah, atau Betul. semua lini, prinsipnya adalah ikhlas tadi, sabar, Ikhlas, sabar, dan bersyukur. Iya. Oke. Bapak kita duduk dulu Pak. Siap. Oke, ini mungkin juga pemirsa ya, ini sisi lain dari Latar Cafe yang memang tadi ternyata Latar Cafe itu disiapkan oleh Pak SBH untuk anaknya Pak ya. Iya. Oke, sambil juga mungkin Pak SBH melihat sejauh mana nih potensi anak beliau untuk merambah ke dunia bisnis. Karena tadi ya, kalau kita melihat background beliau ini memang dunia bisnisnya luar biasa ya, tadi sudah banyak sekali. Dan apalagi juga kita tadi sudah dengar sendiri ceritanya bahwa bisnis itu dimulai dari SMA Pak ya. SMA. Sudah berusaha menjual fashion gitu kan, luar biasa ya. Memang jiwanya sudah jiwa bisnis ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ini ada terahnya Terus jatuh ke karena di anak-anak, Pak, daerah ya. kampus sehingga saya buka fotokopian. Oke, nah iya itu kan? fotokopian juga Ya, yang itu kan akhirnya sekarang membaca yang nggak ada juga peluang. fotokopi Pak ya. Walaupun akhirnya saya juga sudah tidak bisnis fotokopi Betul, lagi betul. sekarang gitu Oke, kan. oke. Karena memang untuk kemampuan dan
waktu ya. Waktu ya. Oke. Sehingga kita akhirnya ada yang bisnis yang dilanjutkan, ada bisnis yang kita tinggalkan. Mungkin perubahan zaman juga Pak. Mungkin saat ini fotokopi Tidak seperti dulu. tidak seperti dulu. Iya. Iya, artinya kan memang juga di situ Pak SBH begitu hebatnya ya membaca situasi dunia seperti apa, Iya. dunia pasar tuh maunya apa nih gitu kan itu. Betul. Itu memang akan ada bisnis yang akhirnya terkikis oleh zaman ya Pak Zaman, ya. iya. Oke. Nah, oke. Dulu saya juga pernah punya wartel. Nah itu dia. Akhirnya wartelnya kan karena udah sekarang udah. Nah itu. Zaman dia. handphone kan hilang juga kan. Hilang juga, bener ya. Jadi Memang ya itu. Nah hebatnya Pak SBH di sini nih, ketika satu bisnis itu terkikis oleh zaman ke bisnis lainnya Pak ya. Memang kita harus tahu nih pasar nih maunya seperti apa nih gitu Betul. kan. Nah ini ya, saya luar biasa nih ya. Ini ilmu banyak banget yang saya dapatin dari seorang Pak SBH. Kata kuncinya harus bisa membaca situasi. Betul, harus bisa, harus pintar membaca situasi ya Pak ya. Oke, jadi menjadi apapun kita, yang penting kita bisa membaca situasi. Iya. Dengan kata kunci tadi, sabar, ikhlas, dan Bersyukur. bersyukur ya. Luar biasa nih. Salut loh. Nah kan pemirsa baru tahu kan bahwa seorang Pak SBH ini kalau digali terus nih ya, kebuka semuanya. Oke, terima kasih. Ini air teh nih. Ini air teh. Kalau tadi air akudo. Air akudo ya. Oke, ini air teh luar biasa ya. Teh serai ya? Teh serai ya. Ini karena warnanya gelap ya pemirsa ya, jadi ini Iya. nggak kelihatan. Padahal ini minuman khas dari Latar Cafe juga Pak ya. Iya. Air teh serai. Serai. Oke, pemirsa yang belum coba ini wajib coba nih ya. Karena mungkin rasanya juga, ini saya juga mau coba nih pemirsa ya. Oke. Nah oke nih, Pak SBH, kita kembali kepada tadi ya, dunia politik harus bisa berjalan bareng dengan dunia bisnis. Iya. Karena memang Bapak sudah membuktikan di periode ketiga ini bisnis dengan politik memang berdampingan ya Pak ya. Iya. Harus berjalan berdampingan. Iya. Untuk bisa mengiringi bisnisnya Pak SBH, Bapak juga akhirnya terjun ke dunia politik Iya. ya. Oke. Betul. Luar biasa sekali ya ini. Yang penting jangan manfaatkan jabatan kita untuk bisnis kita. Nah, itu dia tuh. Maka dari itu saya tidak pernah mau di dalam bisnis saya itu menggunakan kekuasaan di pemerintahan. Nah, itu betul Pak. Ini juga Silakan dicek usaha saya apa saja, pasti yang tidak ada urusannya dengan kekuasaan, kekuasaan ya. dengan jabatan yang saya miliki. Jadi jangan sampai jabatan akhirnya dimanfaatkan untuk dunia pribadi Bisnis, ya, ya, bisnis ya. Oke, nah ini jangan ya, jangan sekali-kali. Nah ini pesan dari seorang politikus ya, Bapak SBH, jangan sampai kekuasaan pemerintahan dijadikan sebagai jalan untuk berbisnis ya, menumpang ya, Iya. menumpang istilahnya gitu ya Pak ya. Betul. Menumpang ya. Oke, ini pesannya luar biasa sekali pemirsa ya. Oke nih pemirsa, nih tadi kita sudah bicara bisnisnya, politiknya. Saya mau tanya dari sisi keluarga nih Pak SBH. Iya. Nih. Ketika Bapak terjun ke dunia politik, ada dukungan nggak Pak dari keluarga Pak? Awalnya sih tidak, Awalnya tidak. Oke. awalnya tidak. Oke. Tetapi seiring dengan waktu berjalan dan saya berusaha untuk meyakinkan terutama kepada istri, Istri betul, oke. ya alhamdulillah akhirnya menerima. Menerima, oke. Sampai Kenapa? 3 periode ya Pak Iya. ya, oke. Karena memang ketika saya menjadi seorang politisi, banyak tamu yang datang ke rumah, Oke. sehingga mau tidak mau mungkin buat istri itu terganggu Waktunya privasinya mungkin ya, juga. privasinya. Iya. Oke. Tetapi karena saya ada di dalam dunia politik, mau tidak mau harus banyak bertemu masyarakat, sehingga kadang-kadang ya saya mau tidak mau istri saya suka marah. Awalnya ya Pak ya, Awalnya, iya. awalnya betul. Oke. Tapi lama-lama mungkin bosan juga kali dia ya ngelihat saya seperti itu. Masa bodoh lah kan ini. Kira-kira begitulah Mbak Luar Desi. biasa. Tapi memang Ibu Yuyun ya, Ibu Iya, Yuyun ini luar betul. biasa ya memang ya, mendampingi Bapak ya. Artinya gini, memang mungkin ya Pak ya, untuk mungkin juga termasuk saya mungkin untuk di awal-awal ketika kita bicara politik, orang berpikir politik kok kayaknya gimana gitu ya Pak ya. Tapi memang kalau didalami Iya kan, banyak hal positif kadang-kadang ya di Pak ya. politik kita kan waktu aja nggak menentu. Nggak menentu ya. Iya, Oh, kadang oke. 20 jam, kadang 7 hari juga kita ada di luar gitu kan. Jadi tidak seperti kayak orang yang digaji gitu kan. Oke, betul. Sabtu Minggu libur misalnya, atau jam 5 sore sudah pulang. Ya kadang-kadang kita sampai malam karena masih ada Tamu kegiatan. aja, kegiatan terus-menerus ya Itu Pak yang ya. berbeda gitu. Oke, Nah, itu mungkin membuat istri saya juga awal-awal tidak cocok gitu tidak kan. cocok dengan politik. Tapi setelah diberikan Pemahaman, pemahaman ya. akhirnya didukung sepenuhnya Pak ya. Dan mungkin karena melihat bahwa itu adalah hobi, Oke. hobi suaminya. Betul, oke. Ya kan bertemu banyak orang, ya akhirnya menerima. Alhamdulillah Pak ya. Jadi saat ini sudah tidak ada kendala lagi ya untuk Ya, alhamdulillah. terjun di dunia politik ya. Iya. Oke. Kalau anak-anak sih relatif ya
lebih kepada mengingatkan kepada saya untuk hati-hati saja Oke, ya, dalam Pak, ya. melangkah itu aja. Kalau anak-anak sih, Sudah bisa mengingatkan ya Pak ya Sudah. anak-anak? Oh luar biasa. terutama Ini hebat anak ya. saya yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. Iya. Oke, itu sudah bisa mengingatkan ayahnya untuk berhati-hati ya. Oke. Masalahnya kata berhati-hati ini dalam dunia politik ini memang luas Pak ya. Betul. Berhati-hati dalam mungkin berteman, bersikap, mengambil langkah dan lain Langkah. sebagainya ya. Iya. Ini seorang anak sudah bisa mereminder ayahnya, ini luar biasa sekali pemirsa ya. Oke, jadi memang ternyata untuk terjun ke dunia politik juga Bapak akhirnya mendapat dukungan penuh dari keluarga ya Pak? Dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Ya, walaupun mungkin sampai saat ini saya belum melihat dari 3 anak ini mana yang mau mengikuti jejak saya. Oh, belum melihat ya? Belum ada. Tetapi ya, heeh. kalau yang punya senang di organisasi ada, yang bungsu. Oke, yang bungsu sudah Karena kemarin kelihatan. dia di Al-Azhar sebagai ketua OSIS. Luar biasa. Nah, itu udah dari cikal bakal tuh. betul. Oke, cikal bakal ayahnya nih ya, nurun nih ya. Betul. Oke, luar biasa ya Pak ya. Bapak mau silakan diminum Oh Pak. iya. Oke, pemirsa kita sambil coba ya. Sambil kita jeda nih pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Dialog Khusus bersama dengan Bapak SBH. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya pada Dialog Khusus bersama dengan Bapak Sri Budi Harjo Hermawan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beliau nih, tadi saya sampaikan bahwasanya portofolionya lengkap, bukan hanya dari dunia politik saja, tapi beliau juga seorang bisnismen ya. Dan asli putra orang Indramayu ya Pak ya, Iya. luar biasa. Oke, nah ini Pak, mungkin di segmen akhir ini kita tadi Bapak sudah. Ada tambahan satu lagi. Apa tuh? Saya juga atlet dulu, Mbak. Oh iya betul, ini belum saya kupas. Ternyata Iya. PSD ini, kalau boleh tahu atlet apa sih Pak sebetulnya Pak? Saya dulu pernah di catur. Oh catur, oke. Saya Catur. pernah juara badminton. Badminton juga, oh luar biasa. Saya badminton pernah sepak bola. ya. Sepak bola juga. Saya Oke. pernah ikut Suratin di Jawa Barat. Luar biasa. 2 kali. Ini nih prestasi atlet itu di usia berapa nih Pak? Atau sekarang masih Kalau masih di tetap? badminton SD, SD, oke. iya kan? Kalau di catur SD SMP, SD SMP, kalau main bola SMP SMA. SMP SMA. Sampai Jadi- kuliah, ya. Sampai kuliah ya. Jadi memang aslinya Bapak juga seorang olahragawan ya. Ya aslinya. Kalau sekarang nih ada yang ngajak badminton bulu tangkis masih siap Pak? Siap. Oh siap pemirsa. Siap. Oke. Walaupun tenaganya berbeda. Berbeda ya. Iya. Ya minimal 1-2 set ya Pak ya. Betul. Oke. Atau Double, ganda? double aja, double. Oke ya ganda ya, main Kalau ganda single ya. udah nggak mau lah. Single nggak mau ya. Oke. Jadi pemirsa tadi ya, selain seorang politikus juga beliau ini adalah seorang atlet ternyata ya. Jadi kalau pemirsa yang mau adu bulu tangkis tadi masih kuat Pak ya? Dulu saya punya cita-cita pengen sekolah di Ragunan. Oh iya, sekolah waktu itu bulu tangkis kalau nggak salah. Iya. SMA Ragunan. SMA, Iya, SMA tapi tidak khusus. tercapai. Oke, kenapa tuh Pak? Fisik saya nggak kuat, nggak mampu dites di sana. Oh, memang harus ada tes dulu Harus ya? ada tes dulu. Oke, jadi sempat lah ya ada keinginan buat sekolah. Waktu itu kalau nggak salah Ragunan itu sekolah khusus bulu tangkis ya? Bulu tangkis, sepak bola, Semua cabang ada olahraga. beberapa cabang olahraga ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang sempat juga tuh terfikirkan untuk menjadi seorang Atlet. ya Pak Nasional, ya, ya. nasional ya. Nah itu prestasinya itu saat itu sampai di mana Pak? Kalau badminton sih skupnya baru kabupaten, juara Kabupaten, kabupaten 2 kali SD. Indramayu ya. Iya, Oh, Indramayu. luar biasa ya. Kalau Oke. catur saya pernah menjadi juara harapan Jawa Barat, Oke. junior B. Oh, oke. Kalau sepak bola ya baru tingkat Jawa Barat juga, Piala Jabar Suratin juga. ya. Oke. Tapi kalau sekarang diajak main bola masih kuat Pak, lari lapangan Main bola Pak? masih. Lapangan luas masih kuat. Iya, tapi paling hanya jalan kaki aja. Usia ya. Oke ya, usia lagi-lagi. Tapi memang luar biasa ya. Jadi dari muda, dari SD sudah bergerak Pak ya, sudah Iya. terus bergerak Betul. bergerak ya. Salah satu kelebihan seorang atlet dan jiwa olahraga adalah sportivitas. Sportivitas, Iya. betul. Siap Makanya kalah ya Pak ya. siap kalah dan siap menang, betul. Betul, oke. Jadi memang itu yang membuat akhirnya Bapak teraplikasikan dalam dunia Dalam politik. kehidupan sehari-hari juga. Betul, luar biasa ya. Jadi memang itu ya, jiwa atlet itu adalah siap kalah siap menang. Betul. Begitupun sama dengan ketika kita juga sedang berkampanye atau kita sedang melakukan kegiatan apapun ya Pak ya. Iya. Baik dunia politik, dunia bisnis, siap kalah siap menang. Betul. Siap merugi, siap untung Pak ya. Iya. Kalau dunia bisnis gitu ya Betul. Pak ya. Tapi jangan rugi terus. Oke, begitu pengalaman aja ya Pak Iya. ya. Oke. Ada yang harus dibenahin pastinya. Kalau rugi terus namanya bangkrut. Jangan sampai Pak. Oke pemirsa ya, seru sekali nih ngobrol santai dengan Pak SBH nih ya. Kita memang obrolannya ini tadi saya kupas dari sisi keluarga, sisi bisnis juga. Ternyata beliau juga seorang atlet ya. Di sesi akhir juga beliau menyampaikan bahwa beliau seorang atlet aslinya. Mungkin saat ini masih lah ya Pak ya. Ada atau ini raketnya sudah digantung di tembok? Gantung. Sudah gantung raket? Yang sekarang saya gemari justru jalan kaki. Ya, oke, jalan kaki ya. Di usia yang sudah lanjut ini usia ya.
Saya lebih banyak berjalan kaki sama pingpong kalau di rumah. Oke, tenis Tenis meja. meja, ya, betul. Oke, jadi memang masih ada kegiatan-kegiatan olahraga yang Iya. dilaksanakan oleh Bapak ya? Sekali-sekali mungkin golf dengan teman-teman gitu aja. Dalam rangka ya silaturahmi. Iya, betul betul. Oke ya Pak ya. Jadi memang masih ada cabang olahraga yang memang digeluti juga ya tadi, Iya. jalan kaki, lalu juga masih tenis meja masih jalan juga ya Pak Betul. ya. Mungkin untuk olahraga yang fisik yang memerlukan fisik yang Berat menguras tenaga udah tidak. sudah tidak. Sudah bendera putih pemirsa. Sudah bendera putih. Oke. Bulu tangkis bendera putih. Bendera putih. Sepak bola bendera putih ya Pak ya. Oke. Tapi paling tidak pernah menjadi atlet di masanya. Di masanya. Pada masanya. Oke. Pernah menjadi atlet berjaya. Berjaya di masanya ya, Indramayu ya, buat Indramayu Pak ya. Oke, Pak FBH terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak sudah Desi. meluangkan waktunya. Kami sudah diizinkan main-main ke latar kafe ini ya. Iya. Ini pemirsa ya, ini suasananya asri sekali ya, Cozy hijau ya. semuanya, Iya. iya bersih. Mungkin pemirsa bisa lihat nanti ada tayangannya bahwasanya di latar kafe ini ada juga, kita lagi ada di stage panggung utama nih ya Pak Betul. ya. Ini juga panggungnya lumayan besar ya untuk setingkat Iya. kafe karena ini juga Ya untuk pelaminan juga muat. pelaminan bisa, untuk wedding juga bisa, Wedding bisa. lalu untuk ulang tahun juga bisa pemirsa. Oke, di belakang saya juga ada, ini juga ada lesehan di lantai 2 ya, ini luar Iya, biasa ya. betul. Oke, nanti mungkin pemirsa bisa lihat lengkapnya, ada videonya ya Pak ya. Kita tayangkan juga selain videonya, ada sisi-sisi dari Latar Cafe juga. Pokoknya untuk masyarakat Cirebon yang belum datang ke Latar Cafe, datang aja langsung di Latar Cafe di kawasan Taman Bima, Komplek P&K nomor 93 Sunyaragi Cirebon. Tunggu apa lagi? Makanan juga enak ya Pak ya? Enak banget. Makanannya enak, minumannya juga banyak yang khas. Tadi Bapak Iya. sebutkan ada nasi goreng ya? Nasi goreng. Nasi goreng khas Latar Cafe, Cafe. perlu dicoba. Kalau harganya gimana Pak? Ya cukup lah, standar lah. Standar lah ya harganya. ya? Murah sekali enggak, mahal juga enggak. Standar harganya aman lah ya Iya. gitu kan. Oke. Mungkin Bapak di sesi terakhir ini ada yang ingin Bapak sampaikan, pesan Bapak, harapan Bapak sebagai Iya. anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, silahkan. Harapan saya adalah kepada masyarakat Cirebon dan Indramayu bahwa bulan suci Ramadan sudah semakin di depan mata, Betul. sudah dekat, tetapi pandemi juga belum berakhir. Betul. Jadi saya mengajak kepada para sahabat semuanya untuk tetap waspada dan berhati-hati agar kita tetap diberikan kesehatan Amin. supaya puasa kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya kira itu Mbak Desi yang paling penting. Oke, paling penting itu ya Pak ya, karena kita di antara Ramadan masih ada virus yang tak terlihat ya Pak ya. Iya. Sementara kita sebentar lagi, selangkah lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, pemirsa. Pak SBH terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Terima kasih Desi banyak. sudah Sehat mampir selalu. sini ya. Sukses selalu ya Pak ya. Sama-sama Mbak Desi juga harus Oke, sukses. Siap, amin, amin ya Allah. Amin. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Sri Budi Harjo Hermawan, TNI Polri. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.